Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isen Wang Gresik. Kali ini akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan saat membeli hewan kurban. Sebelum kita membahas hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membeli hewan kurban, mari bantu subscribe dan like bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membeli hewan kurban yaitu yang pertama adalah berupa bahimatul an'am yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34 yang mana bahimatul an'am adalah hewan ternak. Hewan ternak ini meliputi kambing, sapi, dan unta. Ada yang mengatakan kerbau masuk, tapi itu cuma dicocokkan dengan sapi karena kerbau mirip dengan sapi. Yang asli masuk adalah kambing, sapi, dan unta. Apabila selain dari ketiga jenis tadi, otomatis tidak sah kurbannya. Jadi entah kepingin nyembelih ayam atau bebek, itu bukan masuk kurban. Ya, jadi kurbannya nggak sah. Ya boleh-boleh saja tapi nggak sah kurbannya. Ya, daripada nggak nyembelih apa-apa gitu ya. Jadi yang pertama berupa bahimatul an'am, hewan ternak. Jadi bisa kambing, sapi, unta, atau kerbau ya. Kerbau karena mirip dengan sapi. Jadi masuk kategori sapi. Kemudian hewannya harus sehat ya. Hewannya harus sehat atau tidak cacat. Jadi tidak cacat yang parah contohnya kakinya ada yang putus atau hewannya sakit entah sangat kurus itu nggak boleh karena cacat ya. Karena di kurban hewannya harus sehat seperti itu. Ada juga yang cacatnya cuma makro. Jadi cacatnya cuma makro nggak sampai menggugurkan kesahan kurban. Yaitu ada dua, yaitu telinganya tidak terpotong. Yang pertama, telinganya tidak terpotong baik sebagian atau keseluruhan telinganya, baik kanan atau kiri, itu tidak terpotong. Kalau terpotong, maka makruh hukumnya. Ada lagi yang tanduknya pecah atau patah, itu juga makruh. Ya, jadi tanduknya pecah atau patah itu hukumnya makruh. Jadi para pembeli hewan kurban harus memperhatikan itu. Jadi kesehatannya, terus telinganya utuh atau enggak, kemudian tanduknya patah atau pecah. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu umur ya. Untuk umur hewan ini banyak orang-orang yang kurang merhatikan. Ya, entah lupa atau apa ya. Jadi intinya kurang merhatikan. Jadi cuma merhatikan gedenya, beratnya. Yang penting hewannya besar, dagingnya akeh, ya, dagingnya banyak. Jadi yang dipentingkan itu. Padahal umur ini bisa mempengaruhi sah atau tidaknya hewan kurban. Walaupun besar, tapi umurnya kurang, ya kurbannya nggak sah. Seperti itu. Untuk keterangan umur, untuk unta itu minimal umurnya 5 tahun. Jadi umurnya 5 tahun memasuki ke 6 tahun. Jadi umur 5 mancik ke 6. Itu unta umurnya. Minimal 5. Kalau lebih dari 5 tambah bagus. Yang penting jangan terlalu tua. Seperti itu. Kemudian yang sapi itu minimal umurnya 2 tahun. Jadi umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun, mancik ke 3 tahun, jadi 2 tahun lebih. Kalau kurang dari itu, tidak boleh. Kemudian kambing, kambing yang coro Jawa itu, ada kambing Jawa ya, atau wedhus gondil kalau orang Jawa mengatakan, itu minimal 1 tahun.
minimal 1 tahun. Kalau yang domba, yang kayak sound the sheep itu ya, nah itu yang domba itu minimal 6 bulan. Nah, itu tentang umurnya. Ini ada di keterangan di dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwasanya umur hewan kurban adalah al-jada'u, domba yang berumur 6 sampai 1 tahun. Ini bagi domba ya. Jadi al-jada'u, domba yang berumur 6 sampai 1 tahun. Kemudian al-maiz. Al-maiz. Ya. Ini kambing Jawa yang berumur 1 sampai 2 tahun. Nanti pedus gondil kalau orang Jawa mengatakan yang gede itu ya. Nah itu minimal 1 tahun. Jadi masuk ke umur 2 tahun. Mancik ke 2 tahun. Kemudian kalau unta al-ibil. Jadi sudah masuk umur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Itu kalau unta. Dan yang terakhir al-bakor, sapi berumur 2 sampai 3 tahun. Jadi minimal 2 tahun mancik ke 3 tahun. Itu yang ada di kitab Kifayatul Akhyar. Kemudian ini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, pamanku yang bernama Abu Burda berkurban sebelum sholat, maka Rasulullah bersabda, faqala ya Rasulullah inna indi dajinan, yaitu satu lahmin jada'atan minal ma'azi wa fi riwayatin anaqatan jada'atan wa fi riwayatin lil Bukhari fa inna indi jada'atan hiya khairun min musinataini adbahuha. Qala adbaha walam tasluha li ghairika wa fi riwayatin la tujzi an ahadin ba'daka. Tsumma qala man dabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi wa man dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa soba sunnatal muslimin. Yang mana artinya kambingmu kambing pedaging, satu lahmin. Kambingmu kambing pedaging. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai jada'ah, yaitu kambing yang usia 8 sampai 9 bulan dari kambing, dan dalam riwayat lain jada'ah dari kambing betina. Jadi ada riwayat lain mengatakan jada'ah ini kambing betina. Dan dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan saya mempunyai jada'ah dari kambing itu lebih baik dari 2 musinah yang berumur 1 tahun yang saya sembeli. Beliau bersabda, sembelilah namun tidak untuk selainmu. Ya, jadi ini bertanya, saya mempunyai kambing jada'ah yang berumur 8 sampai 9 bulan, itu lebih baik dari 2 musinah yang berumur 1 tahun yang saya sembeli. Beliau bertanya. Akhirnya Rasul menjawab, ya sembelilah, namun tidak untuk selainmu. Jadi ini Rasul memberikan toleransi ya bahasanya. Kalau dilarang nanti khawatir menyakiti hatinya. Akhirnya Rasul ya mengatakan, ya sudah sembelilah. Tapi untuk kamu tok, yang lain nggak boleh. Nah seperti itu. Karena ini nggak umum ya. Jadi dia punya kambing yang berumur 8 sampai 9 bulan. Lalu dia sembelih. Rasul mengatakan ya sudah sembelihlah. Tapi untuk kamu saja, yang selain kamu jangan. Nah, seperti itu. Dan riwayat lain mengatakan hal itu tidak boleh untuk orang lain sesudah kamu. Jadi ya ini cukup kamu, untuk orang lain sesudah kamu nggak boleh. Karena ini tidak sesuai dengan aturan aslinya sebenarnya. Cuma Rasul daripada
nanti mengecewakan hatinya daripada ya sudah. Tapi ini nggak kehitung kurban ya, kehitung sedekah gitu saja. Kemudian Rasul mengatakan man dzabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka ia telah menyempurnakan kurbannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Jadi barang siapa ada orang yang menyembelih hewan sebelum selesai atau sebelum sholat id, kok dia sudah menyembelih, itu nggak kehitung hewan kurban. Maksudnya kurbannya nggak sah. Jadi cuma linafsih, cuma untuk dirinya sendiri. Anggap aja sodako, cuma hanya sodako. Di kitab lain mengatakan itu cuma sodako. Tapi kalau kamu menyembelihnya sesudah sholat id, maka itu baru kehitung sodako. Karena sudah memenuhi syarat. Seperti itu. Kemudian hadis lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1963 dari Jabir radhiyallahu an, Rasul mengatakan la tadbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan minadhni. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah yang berumur 1 tahun, dan jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah jada'ah antara usia 8 sampai 9 bulan dari domba. Nah, ini dari domba tapi ya. Jadi kalau kamu ingin menyembelih ya, itu carilah yang musinnah yang berumur 1 tahun. Itu lebih corongnya lebih mateng ya, lebih pas. Terutama untuk kambing Jawa tadi kayak wedhus gondel ya. Tapi kok kalau kamu mencari wedhus gondel atau wedhus yang musinnah kambing, itu kok kesulitan, angel nggak ada, ya nggak apa-apa lah yang jadaah, yang domba yang berumur 8 sampai 9 bulan. Nah, seperti itu. Mungkin itu keterangan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau mungkin salah pengucapan ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.